Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Hanif Syairafi Wiratama dengan NIM J0002102990 dan teman saya Muhammad Yamastio Sektianing Tias dengan NIM J0002106162. Di sini kami akan membahas mengenai Bani Abbasiyah. Baik teman-teman, kita langsung ke poin pertama atau materi yang pertama, yaitu latar belakang Bani Abbasiyah. Salah satu latar belakang utama pembentukan Abbasiyah adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan kekhalifahan Umayyah. Banyak kelompok di dalam masyarakat muslim, terutama kelompok-kelompok yang merasa diabaikan atau tidak puas dengan kebijakan Umayyah, mendukung perubahan pemerintahan. Kemudian sejumlah masalah sosial dan ekonomi seperti ketidaksetaraan, ketidakpuasan, dan pajak yang berat memicu ketegangan di kalangan rakyat. Hal ini juga memberikan dukungan bagi gerakan perlawanan terhadap Umayyah dan upaya pembentukan rezim yang lebih adil. Pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi adalah momen penting dalam kemenangan Abbasiyah terhadap Umayyah. Pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan Umayyah, yang akhirnya membawa akhir kekuasaan Umayyah dan memungkinkan Abbasiyah untuk mendirikan dinasti mereka sendiri. Dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dirikan Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibn Ali ibnu Al-Abbas berkuasa 132 Hijriah atau 350 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kemudian pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan budaya pada saat itu. Kemudian pemerintahan awal dinasti Abbasiyah berfokus pada menegakkan otoritas dan menyatukan wilayah yang sebelumnya terpecah belah. Kekhalifahan Abbasiyah memperluas wilayahnya melalui serangkaian kampanye militer yang mencerminkan dorongan untuk menciptakan kekhalifahan yang lebih besar. Beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang munculnya Abbasiyah. Yang pertama, ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Di bawah pemerintahan Umayyah, banyak lapisan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kesetaraan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat. Pajak yang berat dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menjadi sumber ketidakpuasan yang signifikan. Yang kedua, kritik terhadap kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah yang dianggap oleh beberapa kelompok sebagai pemerintahan yang kurang islami karena faktor nepotisme dan korupsi mendapat kritik tajam dari sejumlah ulama, aktivis sosial, dan kelompok-kelompok oposisi. Ketiga, kemunculan gerakan anti Umayyah. Beberapa kelompok oposisi mulai muncul, termasuk kelompok yang mendukung klaim keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang disebut Alawiyin atau Syiah Ali, dan Abbasiyah yaitu Syiah Al-Abbas. Klaim ini digunakan untuk menciptakan dasar legitimasi bagi pemberontakan terhadap Umayyah. Kemudian yang keempat, pemberontakan di Khurasan. Salah satu peristiwa yang paling penting yang memicu munculnya Abbasiyah adalah pemberontakan di wilayah Khurasan yang terletak di sekitar Iran modern. Pemberontakan ini dipimpin oleh tokoh seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Khurasan adalah pusat utama perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Kemudian yang kelima, dukungan dari berbagai kelompok. Pemberontakan Abbasiyah mendapat dukungan dari berbagai kelompok sosial dan etnis, termasuk kelompok-kelompok Arab, Persia, dan non-Arab lainnya. Hal ini memperkuat gerakan ini dan membantu mereka memenangkan pertempuran kunci seperti pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Kemudian yang keenam, kemunculan Abu Al-Abbas Al-Saffah. Abu Al-Abbas As-Saffah yang berasal dari keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, memimpin gerakan Abbasiyah dan akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan Umayyah. Ia kemudian menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah.
Kemudian yang terakhir yaitu dukungan dari ulama. Ulama dan cendekiawan Islam memainkan peran penting dalam mendukung pemberontakan Abbasiyah. Mereka memberikan legitimasi agama kepada gerakan ini dan memainkan peran penting dalam pembentukan pola pemerintahan Abbasiyah. Nah, kemudian itu yang disusul oleh munculnya Daulah Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Setelah kemenangan mereka dalam pertempuran Zab, menandai akhir kekhalifahan Umayyah dan awal dari dinasti Abbasiyah. Dinasti ini menjadi pusat penting dalam perkembangan peradaban Islam dan menyaksikan berbagai perubahan dalam politik, budaya, dan sosial di dunia Islam. Kemudian teman-teman kita memasuki materi yang kedua ataupun poin yang kedua yaitu sistem dan politik pemerintahan Bani Abbasiyah. Sistem dan politik pemerintahan Bani Abbasiyah yang pertama yaitu keputusan pemindahan ibu kota. Salah satu langkah penting dalam pendirian Abbasiyah adalah pemindahan ibu kota dari Damaskus, ibu kota Umayyah, ke Baghdad. Ini merupakan keputusan strategis yang dimaksudkan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih sentral di wilayah kekhalifahan. Sebelumnya, Damaskus telah menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah, tetapi banyak orang yang merasa bahwa Damaskus kurang ideal sebagai pusat pemerintahan yang memadai. Pemindahan ini juga menjadi simbol perubahan dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Ini teman-teman ada dampak pemindahan ibu kota, yaitu dampaknya yang pertama, kebangkitan kekhalifahan Abbasiyah. Pemindahan ibu kota ke Baghdad membantu Abbasiyah mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dan menciptakan dasar bagi masa keemasan mereka. Kota ini menjadi simbol kejayaan Abbasiyah dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Yang kedua, pusat intelektual dan budaya. Baghdad menjadi pusat intelektual dan budaya yang penting dalam dunia Islam. Itu menarik cendekiawan, ilmuwan, seniman, dan penulis dari berbagai latar belakang yang berkontribusi pada perkembangan peradaban Islam. Perdagangan dan ekonomi. Lokasi Baghdad di tepi sungai Tigris mendukung perdagangan yang berkembang, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ini membantu mendukung pembangunan kota dan kerajaan secara keseluruhan. Kemudian ada perkembangan administrasi dan sistem pemerintahan Abbasiyah. Salah satu perubahan penting dalam pemerintahan Abbasiyah adalah adopsi sistem administrasi Persia yang ada sejak zaman Kekaisaran Sasaniyah. Ini termasuk penggunaan birokrasi yang lebih profesional dan efisien daripada pendahulu mereka Umayyah. Wilayah kekhalifahan dibagi menjadi provinsi-provinsi yang dikenal sebagai wilayah atau jil yang diperintah oleh gubernur. Pembagian administratif ini membantu dalam administrasi dan pengumpulan pajak yang lebih efisien. Meskipun ada pembagian administratif yang signifikan, kekhalifahan tetap menjadi pusat kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan Abbasiyah. Mereka memiliki otoritas final dalam pengambilan keputusan, terutama dalam masalah agama dan hukum. Khalifah juga memegang peran sebagai pemimpin spiritual dalam kekhalifahan Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memimpin sholat Jumat dan memelihara hukum Islam syariah sebagai dasar hukum. Kemudian ada kebijakan politik dan ekonomi. Politik inklusif terhadap kelompok non-Arab. Salah satu ciri khas pemerintahan Abbasiyah adalah politik inklusif terhadap kelompok-kelompok non-Arab, terutama Persia. Mereka mendorong partisipasi orang-orang non-Arab dalam administrasi dan militer yang menciptakan masyarakat yang lebih multikultural. Kemudian ada pengembangan ekonomi. Abbasiyah mengembangkan perdagangan dan ekonomi. Mereka mendorong pertanian, perdagangan, dan pengembangan infrastruktur. Kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat perdagangan yang penting di dunia Islam. Kemudian sistem pendidikan Bani Abbasiyah. Sistem pendidikan dalam bahasa Bani Abbasiyah adalah salah satu yang paling maju dalam sejarah peradaban Islam. Masa Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan pendidikan Islam, di mana berbagai pusat pendidikan dan ilmiah berkembang pesat. 1. Pusat-pusat pendidikan. Yang pertama yaitu yang mungkin secara umumnya teman-teman mungkin pernah membaca sejarah, yaitu ada namanya Baitul Hikmah.
atau rumah kebijaksanaan. Salah satu institusi pendidikan paling terkenal dalam masa Abbasiyah adalah Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah adalah pusat intelektual yang mengumpulkan ilmuwan, cendekiawan, dan penerjemah untuk mempelajari dan menerjemahkan karya-karya klasik dari berbagai budaya ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu madrasah. Madrasah atau sekolah Islam berkembang pesat selama masa Abbasiyah. Madrasah ini adalah pusat pendidikan yang menyediakan pelajaran tentang Al-Quran, hadis, fikih atau hukum Islam, tafsir, penafsiran Al-Quran, dan ilmu pengetahuan lainnya. Madrasah umumnya dipimpin oleh ulama yang berkompeten. Kemudian membahas kurikulum pendidikan. Pertama yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama, terutama pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, adalah bagian integral dari kurikulum pendidikan. Pendidikan agama juga mencakup studi hukum Islam atau fikih, kemudian teologi atau kalam, dan penafsiran Al-Quran ataupun tafsir. Dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Abbasiyah sangat mendukung ilmu pengetahuan dan filsafat. Ilmuwan muslim diberi kesempatan untuk mempelajari matematika, astronomi, kedokteran, kimia, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Banyak karya ilmiah klasik diterjemahkan dan dikembangkan selama masa ini. Kemudian yaitu kurikulum bahasa. Pengajaran bahasa Arab menjadi fokus penting dalam pendidikan untuk memahami teks-teks agama dan literatur Arab. Selain itu, Baitul Hikmah juga mempromosikan penerjemah karya-karya klasik dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Kita membahas peran penerjemah. Para penerjemah atau mutarjimun memainkan peran kunci dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan selama masa Abbasiyah. Mereka menerjemahkan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Persia, Sanskerta, dan lainnya ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, mereka membuat pengetahuan dari berbagai budaya lebih mudah diakses oleh ilmuwan muslim. Kemudian yang keempat yaitu pembagian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sering dibagi menjadi dua kategori, yaitu ilmu alami atau ilmu alam, dan ilmu agama yaitu ilmu keagamaan. Ini mencerminkan kepentingan pada pengembangan pengetahuan dunia dan pemahaman agama. Kemudian yang kelima ada toleransi terhadap berbagai budaya. Masa Abbasiyah dikenal karena kebijakan inklusifnya terhadap ilmu pengetahuan dan budaya dari berbagai budaya dan agama. Ini menciptakan lingkungan yang multikultural dan mendukung pertukaran pengetahuan antar budaya. Dan yang keenam yaitu ada peran intelektual dan ilmuwan. Para ilmuwan muslim terkenal seperti Al-Kindi, Al-Razi atau dikenal dengan Razes dalam bahasa atau ilmuwan baratnya yang disebutkan, kemudian Al-Farabi dan Ibnu Sina atau Avicenna hidup dan berkarya selama masa Abbasiyah. Mereka membuat kemajuan besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan telah memberikan kontribusi berharga bagi peradaban manusia. Mungkin dalam peran intelektual dan ilmuwan ini para muslim ilmuwan terkenal ini bisa disebut dengan filsuf muslim begitu teman-teman. Ini sedikit tambahan saja begitu. Selanjutnya adalah masa keemasan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Abbasiyah atau sering juga disebut sebagai zaman keemasan Islam adalah suatu era yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Periode ini berlangsung selama berabad-abad di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, dimulai sekitar abad ke-8 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Pada saat itu, Kekhalifahan Abbasiyah menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan yang luar biasa di dunia Islam. Periode ini ditandai oleh prestasi besar dalam berbagai bidang, mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan ekonomi yang luar biasa. Selama masa ini, kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat intelektual yang mendunia dan tempat berkumpulnya ilmuwan, filsuf, seniman, dan pemikir terkemuka dari berbagai latar belakang budaya. Salah satu aspek paling mencolok dari masa keemasan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan banyak lainnya membuat kemajuan signifikan dalam matematika, astronomi, kedokteran,
kimia, dan filsafat. Mereka menerjemahkan dan memelihara pengetahuan klasik Yunani dan India, serta melakukan penelitian yang inovatif yang membantu membangun dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Selain itu, seni dan budaya juga mencapai puncaknya dengan seni arsitektur, kaligrafi, dan juga seni lukis. Begitu juga dengan seni kerajinan yang menjadi contoh keindahan dan kreativitas seni Islam. Keemasan ini juga melihat perkembangan sistem pendidikan yang canggih, termasuk pendirian madrasah dan lembaga penelitian. Masa keemasan Bani Abbasiyah menjadi periode yang makmur dan berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Pusat-pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan cendekiawan dan penerjemah yang menerjemahkan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan Muslim Abbasiyah membuat kemajuan yang besar dalam berbagai disiplin ilmu, baik di bidang matematika. Mereka juga mengembangkan konsep angka Arab dan sistem angka nol yang digunakan di seluruh dunia. Di bidang kedokteran, karya-karya seperti kitab Al-Hawi, Kaya Razi atau Razes mengemukakan pengetahuan medis yang lebih maju. Selanjutnya adalah mengenai Bait al-Hikmah. Bisa dilihat di samping kiri ini ada ilustrasi mengenai Bait al-Hikmah. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, yang merupakan putra dari khalifah terkenal Harun al-Rasyid, sebuah lembaga pengetahuan yang sangat bersejarah dan terkenal dengan sebutan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan didirikan di kota Baghdad, yang saat itu adalah ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Pendirian Bait al-Hikmah adalah salah satu tonggak penting dalam perkembangan intelektual dunia Islam dan menjadi salah satu simbol kecemerlangan dalam sejarah ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Bait al-Hikmah bertindak sebagai pusat intelektual dan penelitian yang tidak hanya mengumpulkan berbagai pengetahuan dari seluruh dunia, tetapi juga berfokus pada penerjemahan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ini adalah tempat di mana karya-karya klasik dari peradaban Yunani kuno, India, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi medium utama untuk penyebaran pengetahuan di dunia Islam. Selain menjadi perpustakaan yang besar yang menyimpan ratusan ribu manuskrip, Bait al-Hikmah juga berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi para cendekiawan, ilmuwan, dan filosof muslim terkemuka dari berbagai disiplin ilmu. Mereka berkumpul di sana untuk berdiskusi, bertukar pemikiran, dan berkolaborasi dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, kimia, dan lain sebagainya. Selama periode ini, konsep ilmiah, metode penelitian, dan pendekatan empiris yang menghargai pengamatan dan eksperimen semakin berkembang di dunia Islam. Dan ini tercermin dalam kontribusi besar para ilmuwan dari Bait al-Hikmah. Contoh terkenal adalah karya dari Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan juga filsafat. Bait al-Hikmah adalah manifestasi konkret dari semangat pembelajaran, inovasi, dan pemeliharaan pengetahuan yang mencirikan masa keemasan Bani Abbasiyah. Lembaga ini menjadi salah satu simbol terbesar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga budaya Islam, dan warisannya tetap mempengaruhi dunia ilmiah hingga saat ini. Peran penting Bait al-Hikmah. Yang pertama adalah pengumpulan karya-karya klasik. Salah satu peran utama Bait al-Hikmah adalah menjadi pusat koleksi manuskrip-manuskrip karya klasik dari berbagai budaya dan peradaban di dunia. Para ilmuwan dan peneliti di lembaga ini berupaya dengan tekun untuk mengumpulkan salinan teks-teks klasik yang berharga dari budaya Yunani, Persia, India, dan Mesir, serta masyarakat lainnya.
Koleksi ini mencakup karya-karya dalam berbagai bidang ilmu termasuk filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan banyak lagi. Proses pengumpulan ini menjadi landasan yang kuat untuk penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Yang kedua adalah penerjemahan teks-teks klasik. Bait Al-Hikmah memiliki tim penerjemah yang sangat terampil yang bertugas menerjemahkan karya-karya klasik dari berbagai bahasa ke bahasa Arab. Penerjemahan ini merupakan upaya kolosal yang membantu ilmuwan muslim untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap warisan ilmiah yang beragam. Dengan menerjemahkan teks-teks tersebut ke dalam bahasa Arab, ilmuwan Islam bisa memahami dan memanfaatkan pengetahuan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Hal ini juga memungkinkan pertukaran ide dan pemikiran antar budaya. Yang ketiga adalah penyebaran ilmu pengetahuan. Karya-karya yang diterjemahkan dan dipelajari di Bait Al-Hikmah tidak hanya disimpan di perpustakaan lembaga tersebut, tetapi juga disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan penyebaran ilmu pengetahuan dan membuatnya lebih mudah diakses oleh ilmuwan cendekiawan dan intelektual di seluruh kekhalifahan. Penyebaran ilmu pengetahuan ini berperan penting dalam menginspirasi dan juga menginovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan intelektual di dunia Islam, serta menjadi aspek penting dari warisan ilmiah dan budaya Abbasiyah yang berharga. Yang keempat adalah pusat penelitian dan juga diskusi. Bait Al-Hikmah juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan juga diskusi. Para ilmuwan dan cendekiawan berkumpul di sana untuk berdiskusi tentang berbagai topik ilmiah. Yang selanjutnya adalah peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah membantu mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan juga sastra. Penerjemahan dan studi teks-teks klasik memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan intelektual selama masa Abbasiyah ini. Yang terakhir adalah warisan ilmiah abad pertengahan. Bait Al-Hikmah dan upaya-upaya ilmiah yang terkait dengan institusi ini membantu menciptakan warisan ilmiah yang berharga bagi peradaban Islam di dunia barat. Dan juga di dunia barat. Banyak karya yang diterjemahkan ke bahasa Arab di Bait Al-Hikmah kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa Eropa selama abad pertengahan. Seni arsitektur. Seni arsitektur dalam masa Bani Abbasiyah adalah salah satu aspek paling mencolok dan penting dalam sejarah peradaban Islam. Arsitektur Abbasiyah mencerminkan perpaduan pengaruh budaya yang beragam, seperti Persia, Yunani, Romawi, dan juga Mesopotamia, yang menghasilkan gaya arsitektur unik yang dikenal sebagai arsitektur Islam atau arsitektur Islam awal. Seni arsitektur yang pertama adalah seni arsitektur masjid, yaitu Masjid Agung Samarra. Salah satu contoh paling terkenal dari arsitektur Abbasiyah adalah Masjid Agung Samarra ini yang berada di Irak. Masjid ini terkenal karena menara miringnya yang unik. Menara ini memiliki spiral yang terbuat dari batu bata, dan meskipun nampak miring, sebenarnya itu adalah hasil dari desain yang sangat cermat. Masjid Cordoba. Meskipun terletak di Andalusia, Spanyol, Masjid Cordoba adalah contoh lain dari arsitektur Abbasiyah yang luar biasa. Masjid ini memiliki hutan kolom-kolom berjajar yang menopang lengkungan-lengkungan bercorak indah dan dinding-dinding yang dihiasi dengan kaligrafi dan juga mozaik. Seni kaligrafi. Seni khat atau seni kaligrafi Islam berkembang pesat selama masa Abbasiyah. Tulisan Arab yang indah dan estetika kaligrafi digunakan untuk menghiasi masjid, mushaf, dan berbagai artefak seni. Kaligrafi bukan hanya bentuk seni, tapi juga alat untuk menghormati teks suci Al-Quran. Berbagai gaya kaligrafi seperti kufi, nasak, dan tulut berkembang selama periode ini.
Gaya-gaya kaligrafi selama masa Abbasiyah, berbagai gaya kaligrafi berkembang. Berbagai gaya kaligrafi yang terkenal adalah Kufi, Nasakh dan Tulut. Setiap gaya memiliki ciri khasnya sendiri dalam bentuk dan juga komposisi masing-masing. Pengaruh seni Islam pada seni yang ada di dunia. Yang pertama, gaya kubah dan menara masjid. Seni Islam dikenal dengan desain kubah yang indah dan menara masjid. Gaya ini telah mempengaruhi arsitektur di berbagai negara, termasuk masjid-masjid di Timur Tengah, Asia Selatan, dan bahkan di Eropa. Yang selanjutnya ada arsitektur Moorish. Pengaruh seni Islam sangat terlihat dalam arsitektur Moorish di Spanyol dan Portugal, yang mencakup fitur-fitur seperti azulejo atau keramik berwarna biru dan putih, hiasan geometris, dan juga kaligrafi. Selanjutnya seni kaligrafi. Seni kaligrafi Islam dengan tulisan Arab yang indah dan dekoratif telah mempengaruhi seni penulisan dan dekorasi huruf di berbagai budaya. Ini termasuk seni kaligrafi dalam bahasa-bahasa selain Arab.